Terlepas dari masa pandemi yang masih terus bergulir di kota kita, ada satu subjek lagi saya kira yang juga harus menjadi concern kita, yaitu HIV/AIDS. Karena ternyata dari data ini masih ada temuan kasus aktif, bahkan juga yang terinfeksi baru ya Pak Ayat ya, untuk kasus HIV/AIDS ini sendiri. Nah, mungkin bisa kita sampaikan di awal seperti apa perkembangan dari kasus HIV/AIDS sendiri di Kota Pekanbaru. Silakan. Ya, sebelumnya ini 1 Desember. Nah, ini jangan lupa ini 1 Desember. Iya. Setiap 1 Desember itu diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Betul. Jadi seluruh masyarakat di dunia ini setiap 1 Desember itu memperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Yang untuk Indonesia oleh Kementerian Kesehatan, ini tema Hari AIDS Sedunia tahun 2020 ini adalah perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas, 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Amin. Jadi semangatnya 10 tahun lagi di Indonesia, khususnya Pekanbaru, ini zero AIDS. Amin. Semangat. Optimis Pak Ayat untuk zero AIDS 2030. Optimis ya? Iya. Baik. 10 tahun masih lama. Itu pun kalau saya jadi wali kota. Saya aminkan nggak nih Pak? Ya aminkan. Aminkan aja ya Pak ya. Baik, 10 tahun menuju zero HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Betul. Tapi sekarang di 2020 ini tepat sebelum 10 tahun, apa yang terjadi dengan kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru? Memang ada fluktuatif ya. Cuma yang terbaru saya dapat laporan itu ada ibu-ibu hamil, bayinya ikut positif ya bayinya. Nah ini saya pikir satu yang kita miris, prihatin gitu ya. Nah makanya kesempatan Hari AIDS Sedunia ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat Pekanbaru ini melalui mitra kota. Betul sekali. Mari ya jauhi perbuatan-perbuatan ya yang dia rentan terhadap penularan HIV. Baik, perbuatan-perbuatan yang rentan terhadap penularan mungkin bisa disampaikan juga sedikit banyak Pak Ayat, apa sih perbuatan-perbuatan yang rentan agar mitra kota kita juga lebih paham. Itu nanti Pak Hasan, nanti kalau saya semua tak bicara dia. tapi ini kan Pak Ayat sendiri di sini hadir sebagai wakil wali kota dan juga sebagai ketua KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru. Nah, untuk Anda ketahui juga mitra kota sejauh ini seperti apa sih kebijakan dari KPA sendiri untuk menanggulangi HIV/AIDS sendiri di Kota Pekanbaru, Pak Ayat? Jadi sejak saya sampai Pak Wali ini kan periode kedua. Ya. Nah, di periode kedua ini sudah 8 tahun setengah. 8 tahun setengah. Nah, jadi sejak awal 2013 ex officio ya, dilantik 2012 ex officio para wakil, baik wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota itu menjadi ketua pelaksana ya, Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, saya ketua pelaksana penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru. Ada 3 kebijakan sekurang-kurangnya yang kita sudah lakukan ya sejak periode pertama kami. Pertama adalah pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS ini berdasarkan karena kami di periode kedua ini SK Wali Kotanya kita perbaharui sekarang menjadi nomor 776 tahun 2017. Karena periode kedua kan. Periode pertama kami kan 2012-2017, periode keduanya 2017-2022. Itu yang pertama. Jadi harus legalitas KPA-nya harus kuat sendiri ya, karena memang ini juga menjadi satu diskusi yang menarik di kalangan KPA kabupaten, kota, dan provinsi. Karena ke pusatnya dulu ada KPA nasional, sekarang tak ada lagi. Jadi Pak Hasan ini sering curhat ke saya, Pak bagaimana nasib kita nih? Ada nggak Permendagrinya? Ada Pak, jalan terus ya. Iya. Nah, jadi ini pertama, makanya kita kuatkan dengan SK Wali Kota. Yang kedua pembentukan Pokja, ya, antara lain Pokja penyuluhan, ya. Kemudian juga kita ada di setiap kecamatan ada PIKM, PIKM. Jadi ini ibu-ibu kader nih yang memberikan penyuluhan, pencerahan kepada masyarakat ya tentang mengenalkan apa itu HIV, apa itu AIDS, tindakan-tindakan apa aja, perbuatan-perbuatan yang berisiko ya, termasuk ketika yaitu juga meminta kepada masyarakat yang rentan ya HIV ini untuk tes VCT. Kita ada berapa layanan? Ada 37 Pak. 37 layanan. Puskesmas sudah. 10 puskesmas ada. Dan saya sudah ikut
tes apakah seseorang itu positif atau negatif, itu tes dulu. Sama lah kalau kita di rapid ya, tapi kalau rapid kan reaktif ya. Betul. Untuk COVID. Di swab mungkin kalau yang Pak swab, ya, saya baru 2 kali swab, alhamdulillah negatif dulu. Siap. 2 kali swab. Jadi sama di HIV ini ada tesnya, visit ini. Nah kita ada 37 layanan, silakan datang puskesmas. Nah saya 2013 ikut tes tuh alhamdulillah ya negatif. Sampai sekarang belum ikut tes lagi. Karena kata Pak Hasan, saya ini termasuk yang PSSI. Apa tuh Pak? Persatuan Suami Sayang dan Setia dengan Satu Istri. Luar biasa. Siap. Jadi sedikit banyak kalau udah PSSI, tingkat kerawanannya akan semakin turun ya. Oke, itu nah, tadi terakhir itu, apa tuh Pak? Terakhir penerbitan Peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 32 tahun 2013 tentang upaya-upaya kita dalam pencegahan HIV/AIDS. Itu beberapa kebijakan kita. Oke, dan sampai saat ini kebijakan itu sendiri akankah atau sudahkah berdampak terhadap, kalau kita lihat, kalau kebijakan ini pasti yang kita lihat di sini adalah penurunan dari kasusnya sendiri ya Pak Ayat ya? Iya. Itu akan menjadi acuan ketika ada kebijakan lalu penurunan kasus HIV/AIDS sendiri di Pekanbaru? Ini saya minta bantu Pak Hasan ini. Silakan Pak Hasan dijawab. Baik, berarti begini Bapak, Ibu dan Mitra Kota, kebijakan itu tidak melulu pada hitungannya pada penurunan kasus ya, baik. Jadi tadi Pak Wakil menyampaikan sudah 37 layanan, itu juga kebijakan dari Perwako itu. Dan terus terang aja yang patut diapresiasi kepada pemerintah kota, baru Kota Pekanbaru lah Bu, yang puskesmasnya semua sudah ada VCT, ada tes itu. Wow. Itu udah dicatat secara tuh, gratis lagi? Ya kalau warga Pekanbaru gratis, tapi kalau Iya, kan kita bicara mitra kota kita nih ada ya. KTP itu kan Pak ya, menjadi dasar perda juga begitu. Jadi itu juga salah satu bentuk kebijakan dari Perwako itu. Nah tentu juga ada kebijakan-kebijakan lain, karena di Perwakonya OPD juga tidak ragu untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan HIV/AIDS sesuai dengan tupoksinya. Kalau tidak ada ini agak sulit mereka untuk melakukan itu. Itu dampak kebijakan. Kalau bicara angka Bapak Ibu, ini ada hal yang memang sisi keprihatinan dan sisi yang bukan sisi yang baik gitu ya. Angka kasus dalam dunia epidemiologi itu makin tinggi makin baik dalam konteks satu sisi. Karena dengan temuan makin baik berarti orang di layanan kesehatan sudah bekerja. Bapak Ibu yang di LSM dan di Dinas Kesehatan sudah melakukan upaya pencerahan kalau bahasa Pak Wakil itu. Karena tes HIV itu Bapak Ibu tidak serta-merta seperti tes urin, dipaksa tes urin ketahuan, nggak begitu. Makanya PCT bahasa beliau itu voluntary, counseling and testing. Ada 3 prinsip di sana. Prinsip voluntary, sukarela. Itu kan counseling, ada proses counseling dan ada tes. Kalau tes narkoba itu kan dipaksa boleh oleh pimpinannya, mendadak tes urin gitu boleh. Kalau HIV nggak bisa. Nah untuk orang sadar sukarela dengan tes itu kan tidak bisa serta merta. Harus ada pencerahan dulu, pemberian informasi dulu. Ibu saja lah misalnya, nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tes tanpa ada ilmu atau informasi yang diperoleh oleh ibu. Nah itu juga suatu, ketika orang makin banyak tes, berarti program kita untuk pencerahan itu juga berhasil. Itu kata kuncinya. Nah yang ketiga, kalau kita misalnya data meningkat dalam teori epidemiologi, itu makin terbuka kasus. Intervensi pengobatan makin enak kalau udah ketahuan. Nah sekarang yang bahaya itu sebenarnya COVID itu malah lebih baik kalau dia tahu awal. Kalau dia udah sampai ke tahapan-tahapan yang sudah kronis, susah lagi. Biayanya besar, resiko untuk lebih parah makin tinggi. Nah kalau dia tes dari awal, itu bisa dicegah. Karena HIV ini, dia bisa hidup dengan sekian tahun dengan pengobatan yang maksimal, tanpa harus merasakan juga gejala-gejala. Jadi itu Bu, 2 sisi yang berbeda. Memang kalau secara kasus, nanti Pak Wakil sudah menyampaikan, di 2020 sampai Oktober nih Bu ya, karena ini belum habis tahunnya, itu kalau HIV ada penurunan. Gitu. Ya, jadi HIV ada penurunan. Maaf, bukan HIV, AIDS yang ada penurunan. Nah ini menarik nih Bu. Apa tuh Pak? Kalau HIV itu kan 214, AIDS-nya 164. Kalau AIDS lebih tinggi, itu kalau secara epidemiologi kita gagal. Karena AIDS itu adalah orang-orang yang sudah bergejala. Dari HIV yang tak bergejala, jadi AIDS yang bergejala. Kalau orang menjadi bergejala, berarti pengobatan tidak berhasil. Kalau AIDS-nya menurun, berarti pengobatannya berhasil. Nah, itulah kerja pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan dan
layanan-layanan, ini sebuah keberhasilan. Karena kasus HIV menurun. Oke. Kalau HIV meningkat bagus, karena gunung esnya terbuka. Begitu kira-kira secara. Tapi untuk HIV sendiri, infeksi HIV sendiri Kota Pekanbaru menurun atau meningkat ini, Pak Hasan? Kalau dari kasus yang ada, HIV memang meningkat, AIDS yang menurun. Oke. Nah, sekali lagi HIV meningkat itu bagus karena gunung es terbuka. Orang-orang yang selama ini tidak tahu bahwa dirinya positif, positif. Coba gimana kalau dia tidak tahu positif? Tapi ketika pemerintah kota membuat layanan di beberapa puskesmas, orang sadar untuk tes, akhirnya ketahuan dia positif. Ketika dia ketahuan, makin baik dia di terapinya Bu, dari awal. Oke. Tidak sampai ke fase-fase yang parah gitu. Tidak sampai ke fase AIDS tadi ya, yang sudah bergejala atau mungkin bisa diinkatorkan. Betul. Yang HIV pun dikendalikan oleh pemerintah kota itu tidak sampai ke AIDS. Makanya kasus AIDS-nya menurun. Itu bagus. Artinya orang tetap sehat tanpa harus bergejala gitu. Nah, itu peran-peran pemerintah kota dan jajarannya sampai ke puskesmas-puskesmas di bawah itulah. Jadi cukup banyak juga, ada 37 layanan tadi ya untuk puskesmas tapi kita. Tapi itu puskesmas 21 Bu. Tapi karena didorong oleh pemerintah kota, beberapa rumah sakit swasta pun juga membuka layanan itu akhirnya. Bedanya kalau rumah sakit tentu yang swasta Pak ya, berbayar. Kalau puskesmas karena kebijakan pemerintah kota tidak bayar, gitu aja bedanya. Kalau orang mau lebih nyaman tentu ke rumah sakit ya Pak ya. Kalau mau lebih agak umpel-umpelan dengan yang lain ya di puskesmas gitu. Gitu pilihan. Kalau HIV nggak umpel-umpelan. Baik. Tapi Pak Ayat, Pak Hasan, mungkin kalau kita lihat sendiri untuk fenomena HIV/AIDS itu seperti Pak Hasan bilang fenomena gunung es. Nah, untuk Kota Pekanbaru sendiri apakah masyarakat kita sudah cukup terbuka ini untuk membicarakan atau bahkan juga melakukan tes tadi ya? Ataukah masih dianggap sebagai sesuatu yang mungkin masih negatif? Bersifat aib mungkin atau tabu, gimana nih Pak Ayat? Bagaimana Pak? Iya, memang itu masih merasakan tabu. Nah, Pak Ayat boleh sedikit supaya semakin bulat suaranya Pak. Silakan ini Pak. Ada mic-nya ya. Oke, jadi memang ini yang kita ini masih merasakan tabu. Nah, makanya di antara yang kita sampaikan kepada kader-kader kita, ya, kepada relawan-relawan kita, ya. Jadi ketika ada ODA, ya, orang dengan HIV/AIDS, jangan dilakukan diskriminasi. Yang kita sebut, jangan lakukan diskriminasi. Jangan diponis. Oh, neraka lu, itu bukan urusan kita, neraka surga. Jangan-jangan yang bilang neraka itu nanti masuk neraka, gitu kan? Siapa yang tahu ya Pak? Iya, jadi jangan memponis orang, jangan menjudge orang, nggak boleh. Makanya tidak boleh lakukan diskriminasi. Nah, karena ini makanya. Memang inilah penting sekali tadi jejaring tadi, ya, untuk melakukan terus pencerahan-pencerahan, termasuk tadi kita terima kasih dalam rangka Hari AIDS Sedunia tadi dipusatkan di Rutan, Rutan Sialang Bungku, ya. Per hari ini berarti Pak ya? Iya tadi pagi. Banyak kan ya, paling banyak kita ya? Iya, jadi secara 230 orang dites Pak. Paling banyak di Indonesia. Paling banyak di Indonesia. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Karutan ya. Paling banyak ya. Itu kemauan sendiri atau gimana tuh? Ya tadi, mau Pak? Sendiri lah, kalau dipaksa nanti jarumnya bisa. Iya. Jadi memang sudah cukup terbuka saya kira dengan peran dari kader-kader ini ya. Tadi Pak Ayat mengatakan ada ibu-ibu kader, ada Pokja penyuluhan, ada PKIM ya, dan juga ada peran KPA di sini sendiri tentunya ya. Baik, yang membuat kita semakin aware terhadap HIV sendiri. Nah, mungkin akan kita bahas setelah jeda berikut Pak Ayat, Pak Hasan, terkait dengan siapa saja tadi sempat disebutkan Pak Ayat, siapa saja yang mungkin punya kerentanan tinggi ini. Desi mengatakan ada beberapa tipe yang punya kerentanan tinggi terhadap HIV sendiri. Ini apa saja sih Pak Ayat, Pak Hasan, silakan. Pak Hasan yang sering di lapangan, silakan Pak Hasan. Jadi secara risiko memang dari faktor risiko perilaku, perilaku. Jadi kalau melihat data itu banyak dari heteroseksual, seksual laki-laki dengan perempuan. Jadi seksual yang memang pada lazimnya. Tapi ini menjadi angka yang tinggi. Ini yang berisiko untuk membawa ini ke rumah tangga. Karena yang namanya laki-laki, apalagi yang sudah berumah tangga, kemudian melakukan hubungan seksual di luar dengan istrinya, tentu kan bisa membawa pulang, gitu kasarnya ya, bisa membawa pulang ke rumah. Nah, ini yang menjadi persoalan mendasar akhirnya kenapa kasus ibu rumah tangga meningkat. Kasus pada anak-anak meningkat. Tadi Pak Wakil di awal cerita ada seorang ibu yang positif, sekarang meninggal yang bersangkutan, kemudian anaknya positif. Itu berasal dari laki-laki, suami dan sebagainya. Kalau bicara
laki-laki, saya juga laki-laki ya, tapi mudah-mudahan laki-laki yang Pak Wakil dengan saya posisinya posisi tadi itulah PSSI tadi itu. Nah itu Bu, yang pada akhirnya membuat epicentrum HIV itu ada di laki-laki. Itu terkonfirmasi dengan data kasus. Nah data kasus yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan itu secara kumulatif sampai tahun Oktober 2020 ya, HIV saja laki-lakinya 65%. Nah itu kan berarti lebih dari 50%, lebih dari setengahnya. Itu baru HIV-nya Bu. AIDS-nya malah lebih parah lagi, 77%. Wow. Laki-laki. Oleh karena itu laki-laki inilah yang patut disasar oleh kita semua. Nah harapannya mungkin kebijakan pemerintah kota untuk membuat kader-kader ibu-ibu itu kan tentu harapannya adalah bisa menyampaikan kepada para suami-suaminya. Karena laki-laki ini mau izin Pak Wakil agak susah Pak susah untuk diberi pencerahan itu. Tapi kalau melalui ibu-ibunya itu kami dari proses yang sekian tahun ini Bu, kebetulan saya di KPA itu sejak 2005. Sekian tahun berproses ini ternyata untuk menyasar pada laki-laki langsung itu sulit. Pertama memang mengumpulkannya sulit, yang kedua juga cenderung denial beliau. Laki-laki ini terlanjur menolak ya. Terlanjur merasa dirinya bersih, merasa dirinya apa gitu. Nah, itu sesuatu yang patut oleh karena itu pendekatannya dari ibu-ibu. Nah, itu menjadi kebijakan kita dan alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota dengan concern beliau itu sudah pernah berkunjung ke semua kecamatan untuk memotivasi ibu-ibu itu. Karena ini kan kader ini kan sifatnya lebih pada kesukarelaan Pak ya. Tidak ada dukungan khusus lah yang pada akhirnya membuat mereka itu bergerak. Hanya dukungan-dukungan yang kita motivasi tentu ya harapannya kalau sebagai nilai-nilai ibadah lah ya sebagai. Nah dengan begitu dia masuk ke sana. Yang kedua juga faktor homoseksual. Ya tentu ini yang kami amati ini gaya hidup, teknologi informasi yang berkembang. Nah ini juga mulai ada beberapa temuan-temuan. Yang ketiga tadi dari ibu ke anak. Ibu ke anak tadi ada temuan kasus. Dan ada juga beberapa anak-anak yang lahir dengan HIV karena faktor tidak ada satupun anak-anak yang mau lahir karena HIV. Dan tidak ada satupun anak-anak yang kena HIV karena faktor dirinya gitu. Karena anak-anak kan nggak mengenal seks bebas, belum mengerti. Tapi kan ini bukan penyakit bawaan gitu ya, ini bukan penyakit turunan gitu ya Pak ya? Bukan. Jadi karena kenapa Bu Ibu? Karena pada waktu melahirkan ibunya yang positif itu, pertama dia nggak tahu positif. Kedua tentu karena dia tidak tahu proses-proses persalinannya tidak memenuhi protokol. Kalau bahasa sekarang protokol Pak ya, tidak memenuhi prosedur yang pada akhirnya membuat dia bisa negatif. Kalau dia tahu dari awal bahwa dia positif dan dia mempunyai anak, itu bisa melahirkan anak yang negatif. Tapi tentu jika bawah pengawasan dokter, di bawah pengawasan para medis. Oh jadi bisa sebenarnya. Ketika ibunya positif, dia melahirkan itu bisa jadi negatif anaknya ya. Ada beberapa intervensi ini memang sangat medis ya. Ini mohon maaf saya juga tidak terlalu detail tahunya. Mungkin probability-nya rendah tapi bisa. Bisa. Nah, yang sekarang kecolongan anak-anak lahir dengan positif itu karena ibunya tidak tahu. Dan ketika tidak tahu, tidak ada intervensi medis sedikit pun yang pada akhirnya membuat dia bisa tidak terinfeksi. Akibatnya apa? Contoh ya Bu ya. Persalinan normal itu lebih beresiko kalau ibunya positif. Tapi kalau dia tahu ibunya positif, pasti dokter menyarankan untuk melakukan persalinan secara sesar gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi bukan kecolongannya sebenarnya, tapi karena tidak diketahui dari awal ibunya itu seorang HIV positif. Kalau tahu dari awal bisa diintervensi tuh oleh. Dan ada kemungkinan untuk anaknya juga bisa negatif, tidak positif lagi gitu ya. Baik. Tadi itu jadi para laki-laki yang dalam tanda kutip suka jajan di luar gitu ya. Kemudian yang homoseksual. Jangan suka jajan ya Pak ya. Aduh bahasa Jesse. Makanya Jesse awali dengan kata tanda kutip gitu Pak. Heteroseksual. Nah tapi untuk pemakaian jarum suntik secara bergantian, adakah juga indikasi untuk itu Pak Hasan? Ada. Untuk teman-teman yang memakai narkoba mungkin? Ya, jadi begini, mau izin Pak Wakil ya, agak panjang nih ceritanya. Yang pertama, tren penggunaan nafas suntik itu di tahun 2000-an dengan zatnya yang namanya heroin. Sekarang tren itu berkurang. Tren yang ada sekarang zat yang mungkin kalau kita lihat di televisi itu kan Pak Wakil, temuan-temuan polisi itu kan banyak di sabu, banyak di ekstasi ya. Itu jadi sekarang tuh udah mulai berkurang tren ke sana Bu. Baik. Dari data pun terkonfirmasi yang paling tinggi sekarang heteroseksual. Baik. Nah itu yang akibatnya membawa ke rumah tangga, ke anak, ke istri. Dan persoalannya adalah tidak sedikit juga laki-laki yang tidak PSSI tadi gitu kan
Nah ini memang peran banyak pihak, makanya Bu di Hari AIDS Sedunia tahun ini kan temanya kolaborasi. Perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. Ya, jadi tentu harapannya adalah kita saling berkolaborasi agar yang tadi itu bisa diminimalisir. Baik. Pak Hasan, Pak Ayat, saya izin ada satu telepon dari mitra kota kita yang akan bergabung. Selamat sore, halo Barabas. Ya, selamat sore. Iya, silahkan Bapak untuk pertanyaannya bersama Pak Wakil Wali Kota dan juga Pak Sekretaris KPA ini. Oh ya, saya Abdullah dari Harapan Raya. Silakan mau Pak Abdullah. nanya, bagaimana penularan HIV pada ibu rumah tangga? Nah, mungkin itu aja. Penularan ya, Pak Abdullah sendiri boleh tahu sudah berkeluarga kah ini? Belum. Oh belum, siap. Baik, terima kasih. Ibu rumah tangga ya. Oke, silakan mau langsung dijawab pertanyaan Pak Abdullah, Pak Ayat ataupun Pak Hasan. Tadi udah disampaikan sama Pak Hasan. Baru dengar kayaknya. Iya, makasih Pak Abdullah. Makasih Pak Abdullah ya, kita mengulang lagi nih jadinya. Nah, jadi Pak Abdullah, kalau ibu-ibu rumah tangga ini tertular, ya tentu kalau kita yakin ibu-ibu rumah tangga kita lebih ibu yang baik-baik, yang solehah semua. Ya, setia ditunggunya tuh suami kalau keluar kota gitu ya, nggak kemana-mana dia. Nah berarti kalau ibunya sudah baik, solehah dia, sayang sama suami, tiba-tiba positif ya HIV, berarti yang nularkan suami. Itu yang tadi Mbak apa namanya? Jajan. Panggilannya berapa? Jajan di luar. Jajan di luar gitu ya. Oke, satu telepon lagi Pak Ayat, Pak Hasan dari Pak Agus ini. Selamat sore Pak Agus, silakan. Sore Pak Bajis. Ya, silakan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ayat, Pak Hasan. Salam warahmatullahi. Saya kalau tes HIV sih udah ada berapa kali sih, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Karena rutin donor darah bisa dicek gitu Pak. Iya. Berarti tidak tergabung dalam PSSI tadi ya? Kalau itu tergabung. Oh tergabung malah. Oh iya. Enggak, siapa tahu Pak Agus ini kurang konsentrasi, berarti masih konsentrasi ya. Tergabung dalam PSSI berarti Pak Agus ya. Ya. Silakan Pak Agus. Saya ada teman satu positif. Oke. Kalau ditilik memang seperti tadi disampaikan dari jarum ya. Karena dulu beliau sempat jadi pengguna, pemakai. Baik. Namun sayangnya Pak, beliau ini tahu dia positif. Mohon maaf, istrinya hamil lagi. Satu. Yang kedua, interaksi dengan keluarga dia tidak batasi. Memang kita tidak boleh ini ya. Tidak boleh mendiskriminasikan orang ODA ya, orang dengan HIV. Namun paling tidaknya bagi orang yang sudah tahu bahwa dia terkonfirmasi, dia juga harus menjaga, apalagi orang tuanya tuh udah 70-an. Nah mungkin yang saya maksudkan di sini, bagaimana bisa memberikan seperti penyuluhan kepada masyarakat kalau kita udah terkontak atau terkonfirmasi HIV itu, bagaimana tindakan dengan keluarga, orang terdekat kita dan teman-teman gitu loh Pak. Itu mungkin sosialisasinya ke masyarakat lagi mungkin yang ditingkatkan sehingga target 2030 zero itu mudah-mudahan bisa tercapai gitu Pak. Baik. Ya, itu aja Pak Ayat dan Pak Hasan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui diri kita itu sudah positif, Pak Ayat, Pak Hasan? Ya, Pak, baik. Tadi memang menarik pertanyaan itu. Iya, ini menarik dan berat jawabnya. Karena alhamdulillah kita belum positif gitu Pak ya. Dan jangan sampai ya Pak. Yang pertama memang proses, sekali lagi tadi ada PCT, ada voluntary counseling dan testing. Counseling inilah yang menjadi kunci untuk bisa membuat orang siap untuk dengan statusnya dan atau malah dia nggak siap gitu. Tapi dari pengamatan kami, dan saya termasuk orang yang sering bergaul dengan mereka, bergaul dalam artian berinteraksi secara sosial, mereka selalu mengatakan HIV cukup sama saya. Yang positif begitu. Berarti mereka sudah cukup sadar diri. Iya, jadi memang itu pada beberapa orang yang konselingnya berhasil. Konseling itu kan proses komunikasi yang sifatnya psikologis kan, konseling itu kan. Iya. Tapi juga tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang tidak menerima Pak Ayat. Ya, tidak. Tapi tak banyak itu, tak banyak. Nah mungkin salah satu yang jadinya tak banyak tadi itulah yang memang pada akhirnya dia tidak menerima.
Nah, tapi nanti ketika dia melakukan proses-proses pengobatan lanjutan, dia pasti akan terus dikonseling, Bu. Misalnya ngambil obat, Pak, ke rumah sakit umum atau ke puskesmas yang udah di... Sekali lagi kami sampaikan bahwa puskesmas kita bukan hanya bisa periksa tes. Memang belum semua sih, ada 7 puskesmas yang sudah bisa melakukan pengobatan. Karena RSUD, iya, Bu, karena RSUD Arifin Ahmadi kan tidak bisa mengcover semua, terlalu banyak, Pak ya. Jadi akhirnya di Kota Pekanbaru itu oleh Dinas Kesehatan kebijakannya ditambah beberapa layanan yang bisa melakukan pengobatan. Ketika diakses obat, itulah kembali dilakukan konseling. Memang berat, Bu. Satu. Yang kedua juga, setiap yang positif, itu kita akan, rujuk lah katakanlah gitu ya. Atau kita hubungkan dengan kelompok dukungan. Yang langsung penting itu, Pak. Kelompok dukungan itu memang isinya mereka. Orang yang positif, ya, orang positif, atau orang yang hidup dengan orang HIV. Nah, kita referkan, harapannya adalah dia tetap dikawal. Minimal dia tidak melakukan hal berisiko dulu. Nah, pelan-pelan nanti ada satu titik dia untuk terbuka dengan keluarga. Itu dikawal, Bu, oleh kelompok teman-teman itu. Nah, ini memang berat. Dalam pengamatan kami, banyak yang sudah mulai terbuka dengan keluarga. Keluarga udah bisa nerima, walaupun mungkin di awal-awal dia nggak nerima, kan? Tapi kan pelan-pelan. Nah, proses itu kan tidak mudah ya. Ini proses kesiapan, Pak ya, kesiapan terbuka dengan keluarga, kesiapan untuk takut dikucilkan. Makanya Pak Wakil tadi mengatakan kalau ada orang positif jangan dikucilkan. Justru dengan begitu dia kalau dalam benak beliau itu takut dikucilkan, makin nggak mau terbuka. Nah, itulah peran-peran konseling tadi, peran kelompok dampingan. Silakan Bapak nanti komunikasi dengan kami di KPA. Alamatnya di mana? Ya KPA sekarang di Jalan Garuda, di Komplek Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo, atau mungkin nanti kalau berkenan juga share nomor HP saya. Sekarang. Ya, saya bisa dihubungi di 0823 4030 7037. Ini 24 jam ya? 24 jam setengah lah, Pak. Siapa tahu gitu, Pak Hasan. Jadi di samping saya juga bagian dari Komisi Penanggulangannya, saya juga ketua RT, Pak. Jadi ketua RT itu harus terbuka. Nomor HP-nya harus terbuka gitu. Silakan Pak Agus. Pak Agus hubungi saya. Nanti kita ketemu langsung, nanti kita kalau bisa ketemu tuh mengidentifikasi di mana letak persoalannya, Pak. Tapi yang pasti tidak mudah orang terbuka dengan cepat dengan lingkungannya. Sudah dia tidak mau melakukan hal berisiko saja udah untung, udah alhamdulillah gitu. Bahwa dia belum terbuka ke keluarga itu memang proses, dan itu perlu bantuan dari sekeliling. Termasuk bantuan media. Ini terima kasih ya Pak ya, kita sampaikan ke Barabas. Kita sore ini udah bisa punya waktu untuk berdiskusi dengan publik. Nah, silakan hubungi kami, nanti kita cari tahu di mana persoalannya. Kalau bagi beliau kan teman nih kan, ya tentu kan sebagai teman tentu pengen temannya juga baik dan berperilaku yang baik sampai ke depannya, termasuk dia tidak lagi menjadi penular terhadap orang lain. Baik, Pak Ayat ingin menambahkan mungkin? Iya, jadi pertama terima kasih tadi Pak Agus, luar biasa pertanyaannya, dan tadi disampaikan Pak Hasan berat jawabannya. Makanya langsung diberikan nomor HP saja sama Pak Hasan tuh ya. Biar 4 mata aja lah. Dan tentu kepada mitra kota yang masih mendengarkan acara ini, jadi jika ada ya diketahui teman, keluarga, masyarakat ya yang memang positif, cuma memang belum menjaga terhadap ya keluarga, bisa dicatat nomor Pak Hasan, langsung saja konsultasi sehingga kita bisa sekali lagi memutus ya mata rantai penyebaran HIV. Oke. Baik. Tapi selain nomor Pak Hasan tadi sudah disampaikan, untuk masyarakat atau mitra kota yang ingin keep in touch dengan KPA sendiri, Pak Ayat, Pak Hasan, apa saja media-media yang sudah kita ataupun sedang ongoing nih? Kami bisa memang lebih dekat dengan KPA. Media sosial kami lengkap. Siap. Jadi ada Facebook, KPA. Kalau di browsing aja ketahuan tuh KPA Pekanbaru gitu. KPAK kami sebutkan. Kalau terlalu panjang itu kan KPAK Pekanbaru. Kemudian Instagram juga KPAK Pekanbaru. Silakan kunjungi kami. Kalau memang tidak bisa di wallet itu di Japri saja gitu ya, di Messenger atau apa. Itu memang tugas kami, Bu. Tugas kami untuk mengkonfirmasi pada beberapa. Walaupun nanti akhirnya pada beberapa yang teknis kami akan referkan lagi kepada para pihak yang terkait. Kalau bicara pengobatan itu kan bukan kami, itu kan Dinas Kesehatan gitu. Pendampingan psikologi juga bukan kami, nanti ada. KPA itu salah satu perannya, Bu. Sesuai SK Wali Kota yang beliau sampaikan, acuannya adalah Permendagri. Salah satunya adalah memfasilitasi para pihak.
Itu peran KPA. Termasuk misalnya mendorong peran serta masyarakat. Yang sekarang kan bagian dari peran KPA nih, mendorong media massa untuk terbuka. Makanya tepat sekali Pak ya, isu tema Hari AIDS Dunia tahun ini kolaborasi itu. Nah tentu ini bagian dari kolaborasi yang disampaikan oleh pihak Barabas. Silakan aja kita dikomunikasikan. Nah kalau memang tidak mau terbuka dalam bentuk telepon, ya banyak cara sekarang. WA, nomor WA juga tuh. Nomor satu itu aja. Kemudian juga untuk Facebook silakan japri. Nah, tinggal teknis nanti ketemu di mana, kapan itu kan teknis. Kita siap untuk bisa dikomunikasi. Kita sudah memfasilitasi tadi yang mau bimbingan konseling, kita sudah fasilitasi dengan pihak terkaitnya. Kalau kesehatan untuk diobati kita juga sudah memfasilitasi itu ya. Jadi memang KPS sendiri di sini sangat concern untuk bisa menggolkan tadi tujuan yang sudah disampaikan Pak Ayat, visi misi kita 2030 Pak Ayat ya. Zero dari HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Nah, tapi tadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa ini kan sebenarnya disampaikan ada 3 ya, heteroseksual, homoseksual, dan juga jarum suntik. Nah, apakah ketika kita misalnya ada keluarga kita yang cukup dekat, keluarga inti misalnya yang sudah positif, itu akan langsung kemudian kita kucilkan atau bahasanya sekarang isolasi mandiri kan? Atau kita memang bisa hidup bersama-sama dengan mereka? Apakah penularannya memang segampang virus corona Pak Ayat, Pak Hasan? Ini saya bicara medis sekali, enggak ya? Jadi kalau virus corona itu kan lewat droplet. Nah, ya lewat droplet. Nah, kalau ini ya kita bisa hidup bersama. Hanya tentu ya nanti lebih detail Pak Hasan nih. Misalnya suami istri, ya tentu itu kan ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Pak Hasan gimana tuh? Saya kalau udah ini nih sangat detail sekali masalah ini. Jadi bahwa ini penyakit menular pasti. Cuma cara penularannya berbeda. Tadi cara penularannya adalah karena virus ini hidup di 3 cairan, Bu. Cairan darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Tentu kalau hidupnya di sana, tentu kan prosesnya kan pada kontak-kontak yang 3 hal tadi gitu. Betul. Sama dengan corona. Corona itu tidak hidup di darah. Jadi maksudnya tidak menular melalui proses media darah, droplet tadi. Jadi kalau droplet tentu kan cara pencegahannya jaga jarak, pakai masker gitu. Kalau misalnya ini cairan tadi, darah, ya jangan pakai jarum suntik. Jangan pakai jarum suntik. Seks ya jangan seks beresiko, aja bebas gitu. Air susu ibu ya kalau bisa ibunya betul-betul diamankan dalam konteks medis gitu biar tidak menulari ke anaknya. Itu aja Bu. Oleh karena itu tidak semengeri yang menjadi anggapan beberapa orang sebenarnya. Itu dia. Saya jangan kena nggak bisa. Itu dia. Maksud saya adalah berarti kita bisa saya pegang kita bisa hidup bersama-sama dengan mereka gitu Pak ya. Oke. Jadi ada ini Pak Ayat cerita mungkin. Kami tuh pernah mengantar beberapa Oda terlantar. Iya, terlantar kemudian ke Sukabumi ada rumah perlindungan sosial. Rumah perlindungan sosial punya Kementerian Sosial. Kita antar satu mobil. Dari sini ya pakai mobil dari Jakarta sih kita mobilnya ya. Ini sampai ini. Tak apa-apa. Saya sama istri saya di tengah ya. Itu kan belum Covid, jadi enggak apa-apa dekat-dekat gitu kan. Enggak Hasan di belakang ya. Sama beliau sama yang kita antar Pak. Sama sehat-sehat aja Pak Hasan pulang. Jadi berdekatan tidak ini. Tadi 3 tadi. Darah, kelamin, kemudian air susu ibu. Baik, jadi ini biar masyarakat juga aware ya Pak Ayat, Pak Hasan, bahwa kita sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan mereka, tidak kemudian menjauhkan mereka dan akhirnya membuat mereka terintimidasi. Tapi kalau tadi dibicarakan rumah perlindungan sosial sendiri, nah dari KPA Kota Pekanbaru sendiri adakah rumah perlindungan sosial semacam ini atau minimal homesickness atau apa? Jadi begini Bu, rumah perlindungan sosial itu kan punya punya beberapa persyaratan. Kalau dalam bahasa komersial itu syarat dan ketentuan berlaku gitu. Yang kedua juga kewenangan Bu. Kewenangan itu bukan di pemerintah kota yang seperti itu. Baik. Kewenangan itu ada di pusat. Tapi memang pemerintah kota berhak untuk ini. Saya selalu terima kasih kali kepada pemerintah kota, terutama Pak Wakil Wali Kota, ketika menemukan, karena walau bagaimanapun kan beliau manusia ya Bu ya. Terlantar itu kan hal teknis itu. Jadi begitu ketahuan terlantar dia HIV positif, ini kan sebagai manusia kan harus diselamatkan nih. Nah, beliau langsung berinisiatif gimana caranya, kita konsultasi dengan kementerian, oke, bawa ke sana, kita antar ke sana. Artinya itu tidak menjadi masalah. Kalaupun nanti akhirnya mitra kota atau kita semua yang di sini mendengar di belakang rumah, di muka rumah atau di kiri kanan rumah gitu ya, ada yang positif ya nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Sekarang ini COVID aja udah biasa aja dengar Pak ya, si anu positif katanya gitu. Asal kita tetap menjaga diri untuk tidak tertular. Karena COVID tentu kita pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan. Kalau HIV tadi udah simple aja, tidak usah melakukan hal-hal yang pada akhirnya kontak 3 cairan tadi. Khusus pada air susu ibu, tentu pada dari ibu yang positif ya. Tapi yang 2 tadi lah, cairan kelamin dan darah. Oleh karena itu tadi Pak Agus mengatakan kalau dia kontrol ke donor darah itu memang akan sekarang begitu Bu. Donor darah ini selalu menjadi di PMI ya, itu di tes darah siapapun. Ya, jadi kalau dia positif nanti akan dideketin orangnya. Bukan langsung diumumkan di website PMI atau di depan kantor PMI ya. Akan dideketin oleh petugas PMI untuk dilakukan komunikasi agar yang bersangkutan tes lagi. Saya nggak tahu nih di antara kita ada yang pernah donor belum dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Ada yang namanya informed consent. Ditanya perilakunya, apanya. Nah kalau dia perilakunya itu kalau dia jujur ya, diduga sesuatu yang berisiko dengan HIV, biasanya patut dicurigai. Bahkan biasanya kadang-kadang ditolak oleh pihak PMI. Mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa donor. Nah kayak gitu kan bagian dari upaya pencegahan. Iya. Nah makanya jadi kalau memang pengen tahu posisi kita, ya sering donor aja lah. Di samping untuk ibadah Pak ya. Oke. Donor darah itu. Baik Pak ya, ingin menambahkan apa saja mungkin yang bisa dilakukan masyarakat ini? Apakah semua masyarakat memang wajib untuk secara rutin melakukan cek tadi ya, cek HIV/AIDS tadi, atau memang ada masyarakat yang seperti apa? Jadi dari KPAI sendiri melihatnya? Untuk zero 2030 itu zero AIDS. Ini kalau kita ikuti Perwako nomor 32 tahun 2013. Ya. Ya, di sini ya sasaran untuk pencerahan itu pertama adalah kelompok masyarakat umum tidak memiliki perilaku berisiko. Artinya kepada seluruh masyarakat umum ini kita terus lakukan pencerahan, Mas. Ya, apakah lewat leaflet kita, apakah lewat ibu-ibu kader, baliho, spanduk, atau lewat media sosial tadi. Kemudian yang kedua adalah kelompok rentan. Tadi kelompok rentan ya karena pekerjaan, lingkungan, status kesehatan. Ya, kemudian kelompok berisiko tinggi dan kelompok tertular HIV. Nah, kemudian di pasal 5 dalam rangka pencegahan HIV dan AIDS, ya kan ini kita pengen zero nih. Berarti harus dicegah kan? Ya. Kegiatan promosi perubahan perilaku melalui satu peningkatan fungsi keluarga melalui ketahanan keluarga. Jadi penting sekali ketahanan keluarga. Karena pasti setiap kita ada ayahnya, ada ibunya, kan gitu pasti. Nah, ini bagaimana keluarga ini ya menjadi keluarga ya yang betul-betul ya sakinah ya, jadi ini betul-betul bisa kontrol ya, jadi kontrol anak-anaknya, suami mengontrol istri, istri mengontrol suami, mengontrol anak-anaknya semua, sehingga ini tidak ya tadi kepada minimal 2 cairan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, komunikasi, informasi dan edukasi ini tentu lewat KPA, Dinas Kesehatan Kota. Maksudnya sekarang. Iya, maksud sekarang ini. Ya, Pak. Ini kolaborasi Barabas, terima kasih Barabas 93,5 FM. Nah, jadi ini kemudian mendorong dan meningkatkan layanan MS. Nah, jadi itu insya Allah saya yakin kalau ini terus kita lakukan pencerahan-pencerahan, keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang kokoh, ya, insya Allah. Mudah-mudahan zero 2030 dari AIDS ini bisa kita wujudkan. Amin. Baik, di kebersamaan kita yang sudah hampir berakhir ini Pak Ayat, Pak Hasan, mungkin bisa disampaikan juga closing statement dari langkah-langkah ya KPA sendiri untuk mewujudkan Zero HIV/AIDS 2030 sendiri ini. Apa saja yang bisa dilakukan masyarakat, baik yang sekarang ada ataupun berada di sekitar Oda ataupun masyarakat yang sudah positif gitu, Pak Ayat. Iya, jadi kepada masyarakat, mari ya. Pertama tadi sekali lagi ya, kita jaga diri kita. Kemudian jaga keluarga kita, dan kemudian ketika kita mengetahui ya ada Oda, itu jangan lakukan diskriminasi, jangan dijauhi, namun ajak mereka untuk tadi ke layanan-layanan PCT yang sudah ada di 37 layanan di Kota Pekanbaru. Datang aja ke puskesmas, nanti dibantu oleh ya petugas-petugas kita di Kota Pekanbaru. Baik, dan dipastikan di puskesmas ataupun pusat layanan di Kota Pekanbaru tidak mengucilkan dari teman-teman ini ya. Kalau mengucilkan lapor ke wakil. Oke, siap.